Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Selamat datang di SMA Negeri 1 Lemah Abang para calon peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan kalian semua bisa belajar dengan baik di sekolah ini dan bisa meraih cita-cita yang diharapkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, untuk materi MPLS sekarang adalah mengenai cara belajar efektif. Tentunya kalian semua setidaknya mungkin barangkali ada yang sudah memahami atau tahu cara belajar efektif. Ada yang tahu mungkin? Baik, kita akan coba jelaskan apa itu cara belajar efektif. Keberhasilan dalam belajar yang menjadi indikatornya adalah prestasi, yaitu prestasi di sekolah, yaitu pencapaian suatu kompetensi ataupun keterampilan yang kita capai dari suatu proses pembelajaran. Ya, walaupun memang nanti pada ujungnya akan nanti ada kurang nilai ya, nilai berapa. Nanti nilai yang kita peroleh tentu ini suatu secara nominal, secara angka adalah bentuk pencapaian dari sebuah proses belajar yang kita lakukan baik di sekolah maupun di rumah. Nah, tentu setiap siswa ingin berprestasi di kelasnya. Tentu ini tidak mudah karena butuh sebuah proses belajar yang baik, yaitu belajar yang efektif. Artinya agar belajar kita lebih berkualitas sehingga dapat mencapai suatu prestasi yang kita harapkan. Oke. Untuk pertama-tama kita coba bahas apa itu belajar efektif. Belajar efektif adalah belajar yang menyenangkan. Kemudian, apa itu belajar menyenangkan? Kadang-kadang kita merasa untuk belajar di rumah atau belajar di sekolah, kadang-kadang merasa malas atau bosan. Ini tentunya merupakan contoh gambaran belajar yang tidak menyenangkan. Nah, ini bagaimana itu bisa terjadi? Otak kita itu karena ada yang mempengaruhi otak kita, sehingga secara internal otak kita akan berpengaruh terhadap emosi kita atau pikiran kita ya. Nah, kondisi fisik yang capek ataupun kurang sehat atau kurang fit ini juga akan berpengaruh terhadap otak. Makanya kita harus memiliki fisik yang sehat, kuat. Untuk memiliki fisik yang kuat dan sehat tentunya kita harus berolahraga dengan baik dan juga pola makan yang teratur dan pola makan yang sehat. 4 sehat 5 sempurna. Ya. Nah, kemudian juga berbagai macam masalah ataupun faktor eksternal yaitu dari luar ini juga akan mempengaruhi terhadap pikiran kita sehingga menyebabkan kita tidak termotivasi untuk bisa belajar dengan baik. Nah, ada beberapa kemudian berikutnya adalah belajar yang terjadwal dengan baik. Apa itu efektif? Belajar yang terjadwal dengan baik artinya
terprogram sesuai dengan pengaturan. Jadi kita bisa mengatur waktu belajar dengan baik. Kemudian sehingga lebih terarah. Kemudian tidak memakan banyak waktu. Artinya dengan belajar yang waktu yang sedikit tetapi bisa menghasilkan kualitas belajar yang baik. Sehingga dan mencapai hasil yang maksimal. Itu disebut dengan belajar efektif. Nah, kemudian untuk mampu belajar secara efektif ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sehingga kita mampu belajar secara efektif. Yang pertama adalah emosi. Emosi yang positif, ada dua emosi positif, emosi negatif. Emosi positif tentunya ini baik, akan mempengaruhi otak kita sehingga kita akan lebih termotivasi untuk bisa belajar, sehingga disebut dengan belajar menyenangkan, dan ini akan mencapai sebuah kesuksesan dalam belajar. Tetapi dengan emosi yang negatif, karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya, misalnya faktor internal ataupun eksternal. Faktor internal adalah kurang punya motivasi karena dipengaruhi oleh faktor eksternal, baik lingkungan kita ataupun berbagai contohnya berbagai permasalahan yang mempengaruhi otak kita sehingga tidak membuat kita termotivasi untuk bisa belajar. Ini harus kita ciptakan emosi yang positif, gitu ya. Nah, coba kita niatkan untuk belajar dengan baik. Bagaimana untuk bisa menciptakan emosi yang positif? Tentunya ini harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa membuat kita lebih termotivasi. Nah, tentu kita coba untuk bisa meningkatkan pengaruh-pengaruh yang baik terhadap emosi kita. Dan maka kita coba untuk bisa mengabaikan dulu permasalahan atau mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang kita miliki ataupun kaitan dengan faktor lingkungan atau eksternal. Coba kita coba buat faktor-faktor lingkungan itu bisa membuat emosi kita lebih positif. Kemudian minat. Yang kedua adalah minat. Minat itu adalah keinginan. Ini lebih kepada motivasi kita belajar. Tentu kita harus punya minat. Apakah yang akan kita pelajari bermanfaat bagi kita? Apa manfaat bagiku? Nah, atau bagi kita? Ini akan menjadi dorongan minat sehingga kita lebih termotivasi untuk belajar. Contohnya, kita akan mencoba belajar misalnya tentang agama, itu tentang masalah agama. Ini tentu akan ada manfaatnya bagi kita, terutama dalam pembentukan atau peningkatan iman kita ataupun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita mempelajari tentang sains karena kita punya minat untuk menjadi seorang ilmuwan misalnya. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita, ya. Kemudian adalah perhatikan gaya belajar. Nah, kita harus bisa mengenai gaya belajar kita. Apakah gaya belajar kita yang bersifat visual? Kita lebih mudah belajar secara visual, artinya melalui apa yang kita lihat. Misalnya sebuah video pembelajaran, video ilmu pengetahuan. Nah, ini kalau itu kita lebih mudah secara visual, ya kita gunakan itu atau lakukan teknik itu secara visual. Kalau itu lebih memudahkan kita belajar secara efektif atau lebih mudah. Kemudian auditorial artinya kita lebih suka
ceramah misalnya atau berbicara, silakan lakukan. Misalnya ceramah di depan teman-teman atau dalam kegiatan-kegiatan ilmiah remaja atau sebutnya KIR ya, karya ilmiah remaja. Nah itu kita coba tuangkan kemampuan kita dalam berbicara di dalam kegiatan karya ilmiah, misalnya membahas mengenai mata pelajaran yang belum dikuasai, dipecahkan bersama-sama gitu. Kemudian berikutnya kinestetik. Nah ini misalnya kinestetik ini adalah orang yang lebih suka banyak bergerak, tidak sulit untuk diam. Ini disebut dengan kinestetik. Ya. Coba lakukan banyak menggerakkan anggota tubuh kita, atau ketika kita bicara boleh ya. Itu gaya belajar kita, terutama dalam berbicara ya. Berikutnya adalah memperhatikan faktor lingkungan. Lingkungan pun mempengaruhi terhadap semangat kita belajar, ya kan? Terhadap motivasi kita untuk belajar. Pertama, bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, ruang belajar yang bersih, tertata dengan baik, baik di sekolah atau di rumah. Kemudian juga bila perlu dengarkan musik, karena musik ini bisa lebih menenangkan, sehingga membuat kita rileks dalam belajar. Itu juga boleh ya, boleh menggunakan musik. Kemudian yang kedua adalah teknik yang digunakan dalam belajar. Contoh di kelas kita lebih banyak mencatat ya. Ketika mendengarkan guru menjelaskan di kelas, coba banyak mencatat. Nah, ini sebagai salah satu cara atau teknik. Dengan mencatat sehingga kita lebih mudah untuk bisa memahami pelajaran di sekolah. Dan atau peta pikiran, kita membuat peta pikiran atau peta konsep, membuat konsep-konsep apa yang akan dibahas atau dipelajari. Ini pun akan mempermudah kita dalam memahami suatu materi pelajaran. Kita coba susun konsep-konsepnya secara sistematik, dari mulai pengertian misalnya sampai kepada kesimpulan misalnya. Itu perlu kita buat. Ini akan lebih mempermudah kita dalam memahami pelajaran. Berikutnya adalah hal yang perlu diperhatikan lagi adalah lakukan senam otak atau sebelum dan sudah belajar. Ini juga penting ya. Mungkin barangkali ada yang pernah melakukan senam otak. Nah ini harus dicoba ya untuk senam otak ini, karena ada gerakan-gerakan senamnya. Nanti kita akan coba, nanti di lain kesempatan kita akan kita lakukan senam otak ya. Yang kedua adalah cari sumber belajar lain. Artinya tidak hanya kita melulu atau terpaku pada buku pelajaran saja atau belajar di kelas. Coba kita cari sumber belajar yang lain, misalnya dari televisi, koran, majalah, atau sekarang yang sedang tren adalah YouTube ya. Kita menggunakan media informasi, YouTube, Facebook, Instagram. Tentunya ini adalah untuk menambah pengetahuan yang lain, yang baru, selain kita belajar di kelas atau mempelajari buku-buku pelajaran atau mata pelajaran yang kita pelajari. Itu di antaranya, ini akan menambah pengetahuan. Kemudian berikutnya, kemudian pengaturan jadwal. Ini penting sekali, karena
Kita untuk saat ini kurikulum 2013 belajar itu full day dari jam 7 sampai jam setengah 4. Nah, kita pulang sore. Nah, kemudian dengan waktu yang cukup banyak di sekolah, tentunya kita juga harus belajar di rumah juga. Nah, kita buat jadwal secara baik. Mengatur jadwal kapan kita bisa belajar di rumah, mengatur waktunya, kapan kita punya waktu yang baik untuk belajar di rumah. Misalnya, ya kan, kalau sorenya kita setelah pulang sekolah, sorenya kita coba mengerjakan tugas-tugas yang ditugaskan oleh Bapak Ibu guru. Kita coba saja, kita susun waktu mungkin setelah sholat subuh, itu itu juga bisa, waktu tersebut bisa digunakan untuk belajar. Nah, waktu subuh waktunya lebih fresh ya, lebih tenang gitu kan. Ya, ini kita coba ya. Jadi waktu perlu ya kita atur ya. Kita buat jadwal di rumah atau di sekolah, di rumah, kapan kita bisa belajar. Belajar itu ya bisa membaca buku, belajar menghitung, atau mengerjakan latihan-latihan atau tugas-tugas yang diberikan dari sekolah. Kemudian kita jadwalkan 50 menit untuk setiap sesi belajar. Kamu coba usahakan 1 jam untuk belajar, hampir 1 jam, 50 menit untuk belajar. Jadwalkan waktu 50 menit untuk belajar. Itu harus kita lakukan secara rutin dan konsisten ya, supaya kita setiap waktu kita harus belajar secara kontinu atau secara terus menerus ya. Ini akan jauh lebih baik hasilnya dibandingkan kita belajarnya tidak teratur, kadang belajar, kadang tidak, kadang belajar. Itu tidak akan maksimal hasilnya. Jadi kita harus rutin setiap hari. Kita jadwalkan untuk belajar dan kita atur waktu yang nyaman untuk kita. Ya, waktu. Bisalah kita atur ya. Jadi, kalau kita atur pasti bisa ya. Kemudian pilih tempat yang nyaman. Mau di mana kita akan belajar ya. Di rumah kita coba buat ruang belajar yang menurut kita nyaman. Kemudian juga ya, jadwalkan review bahan pelajaran mingguan. Artinya kita harus mereview pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari, karena kadang-kadang misalnya pelajaran yang sudah kita pelajari, kita harus kita review, pelajari kembali, karena kadang-kadang kita lupa sehingga ini akan menyulitkan memahami pelajaran atau materi berikutnya, gitu kan, seperti itu. Dan atur ya, juga jangan terlalu fokus pada belajar ya, harus ada istirahatnya, ada relaxnya. Jadi diaturlah, ada waktu untuk bersantai, ada waktu untuk belajar. Itu diatur saja sehingga tidak membuat bosan atau tidak membuat menjadi kaku ya, gitu. Itu kita buat rencana belajar yang baik. Jadi itu yang paling penting yang harus kita perhatikan supaya kita bisa belajar secara efektif ya. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, terutama bagi para calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Lemah Abang tahun pelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan setelah MPLS ini selama 3 hari, coba kamu bisa ya melaksanakan atau melakukan kegiatan belajar yang efektif sehingga bisa mencapai prestasi belajar yang diharapkan. Nah, ini ya yang harus kita ingat
Ya, kita perlu belajar secara efektif dan menyenangkan, karena dengan rasa senang atau akan lebih termotivasi untuk belajar. Coba ciptakan emosi yang positif. Ya, juga tentukan jadwal yang baik, rencanakan belajar dengan baik. Artinya perencanaan akan sangat menentukan, perencanaan yang baik akan menentukan hasil yang baik juga. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.